Ini juga siap panen ya? Oke. Ini 2 minggu lagi kita udah mulai sortir panen. Nah ini proteinnya dari sini nih dia. Protein yang kaya protein lah. Budidaya. Wah, cuman berapa detik ya? Ya. Nah itu sudah. Wah. Jadi kita suka campur sama daging ayam, Kang Bayu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Bayu, relawan sepuh yang tidak pernah berhenti untuk melangkah untuk membuat mereka tersenyum. Saat ini saya berada di daerah Kampung Ketapang, RT 06 RW 05, Kecamatan Cipondoh. Ya, nah, kita di sini akan ketemu dengan salah seorang pemuda yang sangat luar biasa. Dia adalah mahasiswa dari Universitas Bung Karno, namanya Azmi. Seperti apa dia sampai berhasil? Ya, kuliahnya dia dari jual lele, dan semua keluarga adik-adiknya juga sekolah dibiayai dari lele yang dia usahakan. Dan ini adalah salah satu yang bisa menginspirasi kita untuk generasi muda yang ada di mana saja, bahwa jangan ragu-ragu untuk berbuat sesuatu kemajuan atau juga memajukan diri kita dan juga memajukan keluarga untuk nusa dan bangsa. Dan seperti apa sih keberhasilannya Azmi, kita lihat ke dalam. Assalamualaikum Azmi. Salam Kang Bayu. Apa kabar? Alhamdulillah, ini kayaknya ceria sekali. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kita sekarang ketemu dengan seorang mahasiswa, namanya Azmi Rahadi. Betul Kang Bayu. Beliau dari nol. Nah ini bisa diceritakan kan nih Bang Azmi, seperti apa nih awalnya nih budidaya lele ini bisa sampai berhasil gitu? Jadi awalnya nih Kang Bayu ya, awalnya Kang Bayu kita buat kolam pakai terpal Kang Bayu. Terpal? Itu kita cuma 4 kolam. Modal, awalnya? Iya, modal sekitar 5 juta, terus bibit 6.000 ekor. 6.000 ekor. Kemudian kita belajar terus. Nah di 2016 baru mendapat keuntungan tuh, baru ketahuan. Kan sebelumnya ya biasa usaha itu ya mati dulu. Kita belajar dulu. Pokoknya ya Kang Bayu ya, lele ini kelihatannya aja ya kotor apa. Ternyata ya kalau kita tekuni semuanya akan berbuah manis gitu. Emang gitu sih dilihatnya lele itu bau dinilai orang gimana. Ternyata itu lele itu wah mempunyai protein yang setara salmon. Nah, ini bicara mengenai protein, ini kan sangat luar biasa. Ini lele ini ya banyak sekali di Tangerang yang itu seperti pecel lele, pecak lele, gitu kan. Nah, untuk mendapatkan hasil lele yang maksimal, ini makanannya apa nih? Nah, yang tidak banyak mengeluarkan biaya. Jadi kalau mau irit biaya atau operasional kosnya sedikit buat para pengusaha lele yang baru-baru nih, lele itu butuh paling minimnya 28% protein. Itu harus tuh Kang Bayu. Harus ya, harus dalam setiap makanannya ya. Iya. Itu kalau kurang Kang Bayu, lele palanya doang yang gede kayak ular kobra gitu. Nah ternyata kita budidaya lele ini jangan kalah dengan generasi muda yang lain gitu kan. Yang lain memang banyak sekali upaya-upaya yang bisa meningkatkan taraf hidupnya. Tapi di sini masih ada ya sekelompok generasi muda. Mungkin udah berapa banyak yang sekarang direkrut generasi muda di sini? Alhamdulillah ya, di Kelurahan Ketapang sendiri. Pertama ya awalnya kaget juga, ternyata tuh bapak-bapak banyak yang tertarik gitu buat usaha lele ya. Bapak-bapak sendiri itu ada sekitar 3, anak muda 3. Jadi 6 orang yang udah mulai buka usaha. Oh, di sini ya? Di sini, Ketapang, Kelurahan Ketapang ini. Berarti sudah ada 6 titik ya? 6 titik. Apakah itu jadi saingan nggak nanti? Enggak, kita semua nggak ada lah namanya kompetitor itu. Kita semua saling bersinergi. Ya. Satu untuk semua, semua untuk satu. Betul. Yang penting untuk memajukan negeri. Betul, memajukan negeri ini dan kota ini, kota Tangerang. Ya, kota Tangerang ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat, nah ini mungkin Kang Azmi bisa berjalan ke sana. Kita ngelihat ini kan di dalam semua nih. Ya. Tidak kelihatan. Kalau dikasih makan jam berapa nih? Nanti kita kasih makan. Biasanya saya kasih makan itu jam 9 pagi sama jam 4 sore Kang Bayu. Ya, bisa kita lihat sama-sama. Di sini ada 8 kolam. Yang tadinya Azmi hanya memiliki
4 kolam, Kang Bayu. 4 kolam ya, dengan 6.000 ekor lele. Ya. Tapi sekarang sudah punya 15 kolam ya. 15 kolam. 15 kolam. Karawaci ada lagi 8 jadi 24. Okay. Jadi kalau 15 kolam ini menghasilkan berapa bulan sekali dipanen? Ini seminggu bisa 2 kali panen, Kang Bayu. Tapi untuk kalau kos keseluruhan di total itu biasanya per 3 bulan kita totalnya. Untuk panen sih setiap 1 minggu 2 kali panen. Itu kita oper ke pasar yang ada di Kota Tangerang sama Jakarta Barat. Wah, luar biasa. Itu udah sama Jakarta ya? Kota Tangerang Selatan juga. Ada Pondok Aren. Oke. Pondok Aren kita oper juga. Ini kita sangat menarik sekali dan mungkin teman-teman di luar sana sebagai generasi muda jangan takut. Yang penting kita berani melangkah untuk memajukan diri kita sendiri, untuk lingkungan kita dan lebih luas lagi. Dan kita harus peduli dengan diri kita dan lingkungan kita. Bagaimana kita jangan sampai ketinggalan dengan generasi muda di luar sana yang lebih maju. Tapi kita dengan lele ternyata bisa menghidupi diri kita dan juga bisa bagaimana membangun kekuatan kampung kita dari generasi muda yang ada. Ya, nah sekarang kita juga ingin tahu gitu kan, tidak semata-mata bahwa Azmi ini tiba-tiba berhasil. Ya, untuk mencapai suatu keberhasilan mungkin ada kendala. Dan kendala ini bagaimana kita menghadapi kendala tergantung kepada masing-masing pribadi seseorang. Dan di sini saya lihat Azmi begitu tegar menghadapi kendala yang saya tahu bahwa Azmi juga pernah mengalami ketempurukan di dalam usaha lele ini. Nah, kira-kira Bang Azmi apa sih yang triknya gitu kan untuk mengatasi bahwa Bang Azmi pernah nggak mengalami kendala seperti itu, ketempurukan, kehabisan dana atau seperti apa untuk membeli makanan aja istilahnya tidak ada gitu kan, kayak gimana itu? Kalau di dunia bisnis atau di dunia usaha ya, kita mengalami keterpurukan itu menurut saya hal yang wajib ya. Yang biasa kita ya. Rugi pakan, rugi duit, rugi waktu, itu harus kita jalanin semua biar jadi orang tegar tuh kayak gitu. Nah, gimana sih cara ngatasinnya? Dulu ya Kang Bayu, lele saya tebar 10.000. Itu cuma sisa 500 ekor dari 10.000 ekor. Nah, itu Aeromonas, kena virus, kena penyakit apa namanya? Jamur. Iya. Nah, terus juga apa? Kendala pakan Kang Bayu. Pakan saya pernah tebar lele 20.000 ya kan? Iya. Wah, pakannya tembus berapa juta, 5 juta ya kan? Habis kan ya habis 5 juta. Kan untuk lele itu suatu yang besar ya kan? Iya. Nah, akhirnya kan karena ikut pendidikan, ikut pelatihan, akhirnya saya nemuin cara juga tuh Kang Bayu. Iya. Cara buat pakan alternatif. Nah, ini kayaknya bagus juga kalau buat ditiru-tiru nih. Buat ditiru yang baru usaha lele gitu. Iya. Nah, jadi saya di sini ngakalin nih. Kita manfaatin apa? Limbah bakso. Gimana sih biar safety, biar aman? Nah, kita taikin proteinnya dari tetes tebu. Jadi tetes tebu kita ambil. Iya. Kita ambil sarinya tuh tetes tebu. Kita fermentasi Kang Bayu. Kita fermentasi di cek lab ternyata proteinnya tinggi ya. Nah, kita campur ke bakso karena bakso itu mengandung lemak. Lele kenyangnya awet, proteinnya tinggi, akhirnya jos juga. Luar biasa. Jadi alhamdulillah gitu lah. Ini saat Bang Azmi mengalami ketempurukan di dalam pakan lele gitu kan, karena memang pakan lele itu juga tidak murah gitu kan, mahal sampai tadi bilangnya 5 juta ya harus keluar. Tapi ternyata untuk mengatasi ketempurukan itu bahwa Azmi menemukan sesuatu yang sangat berguna untuk ditiru oleh teman-teman yang mau mencoba budidaya lele. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan bakso yang sudah tidak laku, bakso yang apkir. Itu belinya di mana baksonya tuh? Kalau itu kita harus manfaatin apa? Pabrik-pabrik di tempat kita ada ya yang di sini. Pasti ada. Mungkin di daerah teman-teman pasti ada pabrik bakso atau sosis so nice. Pokoknya yang mengandung lemak tinggi, ada kadar proteinnya, dan juga dipastiin dulu safety apa enggak. Kalau enggak jangan. Kita harus konsul dulu ke orang dinas,
Ya kalau lele kan ada Kementerian Kelautan Perikanan. Bisa juga ke Dinas Kesehatan. Jangan langsung dihajar aja. Jadi gitu. pastikan dulu perizinannya. Baik, Gitu. teman-teman, jadi jangan sembarangan juga kita beli bakso yang afkir, karena siapa tahu bakso itu tidak terdaftar ya di Dinas Kesehatan, di POM ya. Sehingga akan mengakibatkan lele kita malah lebih tempuruk. Jadi kita lihat dulu produknya. Kalau memang produk pabrik bakso itu memenuhi syarat, boleh kita beli berapa 1 kilo lele baksonya, bakso afkir. Dari bakso afkir itu 1 kilo. 1 kilo itu hanya 3.000. 3.000. Jadi kalau untuk panen dari mulai awal sampai akhir itu mengeluarkan dana untuk bakso berapa? Kalau di total keseluruhan kolam nih 23.000 ekor lele. Saya hanya mengeluarkan kurang lebih 2 juta saja. 2 juta. Iya, kalau dengan pakan yang biasa? Pakan yang biasa itu 10.000 aja tadi 5 juta. 10.000, apalagi 23.000. Bedanya kalau kita menggunakan pakan yang biasa ini 5 juta sampai panen ya. Sampai panen. Tapi dengan menggunakan bakso yang afkir dicampur dengan tetesan tebu, dan ini adalah salah satu temuan dari Bang Azmi, bahwa memberikan tips siapapun atau yang punya budidaya kolam lele, budidaya lele ya yang di kolam seperti ini, bisa memberikan pakan dari bakso yang afkir dicampur dengan tetesan tebu. Nanti kita lihat bagaimana cara membuatnya, karena kita akan lihat yaitu teknik membuat pakanan lele dari bakso yang afkir. Kita lihat nanti sama-sama. Ini sangat luar biasa. Saya berada di salah satu sudut rumahnya Bang Azmi. Saya sekarang sudah melihat langsung ini bakso yang sudah afkir ya, Bang Azmi ya? Sudah afkir. Sudah afkir. Berapa kilo nih segini nih? Ini sekitar 5 kiloan ini. 5 kilo ya, ini kira-kira untuk dikasih makan lele berapa kolam? Ini untuk 15 kolam ini 1 kali habis, langsung habis. 15 kolam? Iya. Oke, sekarang ini kita lihat bagaimana cara menggiling bakso yang sudah afkir. Ini bakso yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi oleh manusia, tapi akhirnya dimanfaatkan ya, dibeli sama Azmi untuk pakanan lele. Ya, sekarang kita lihat bagaimana menghancurkan bakso ini dengan menggunakan blender ya. Wah, cuman berapa detik ya? Ya, nah itu sudah. Wah. Udah siap buat dikasih lele. Ini sudah siap. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi ke kolam. Kita akan memberikan. Ini jam berapa sih makanan lele dikasihnya sebetulnya? Kang Bayu, kalau lele sebenarnya bagusnya itu pas matahari naik setengah 9, jam setengah 9 pagi, sama pas udah matahari turun tuh jam 4 sore. Nah, kita lihat sekarang. Ini kita berada di kolam yang paling pojok. Nah, kita lihat situ. Oh, sampai dia naik ke atas berebutan luar biasa. Antusias sekali. Yaitu dengan diberikan pakan dari bakso yang afkir dicampur dengan tetesan tebu. Ini juga siap panen ya? Ini 2 minggu lagi kita udah mulai sortir panen. 2 minggu lagi ya? Karena ini isinya ada 2.000 ekor. Berarti 2 minggu lagi gajian, Bang Azmi. Betul. Wah, luar biasa. Customer saya ini anak muda suka aneh-aneh, Kang Bayu. Iya. Katanya, Bang Hadi, saya minta dong lele aduan. Wah, emang ikan cupang gitu. Terus? Suka aneh-aneh. Terus saya minta dong lele 2 kilo, tapi apa? Kumisnya dicukur. Oh, dari situ customer saya aneh-aneh, Kang Bayu. Untuk bercandaan ya. Iya. Suka ngerjain customer saya. Oke. Ya, oke. Teman-teman semua, demikian pertemuan kita dengan Kang Azmi, ya, seorang mahasiswa Universitas Bung Karno semester akhir
yang begitu giat budidaya lele di daerahnya. Ya, demikian pertemuan kita hari ini dengan Azmi di Kampung Ketapang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Dalam rangka kita ingin melihat generasi muda yang sekarang seperti apa sih terhadap budidaya lele yang dianggap kotor, tapi ternyata luar biasa. Bang Azmi ini berhasil walaupun sudah melewati beberapa tahap tahap yang kesulitan, tahap sulit, tahap putus asa, tapi untuk Bang Azmi tidak mengenal putus asa. Karena kegagalan adalah sebuah usaha, kegagalan adalah pembelajaran, dan kegagalan adalah untuk membentuk diri jati kita lebih berhasil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.